Kalian nyari smartwatch yang tangguh tapi budgetnya mepet. Nah, ini nih. Ini adalah Hailu Iron N1, smartwatch terbaru dari Hailu yang memang dirancang tangguh. Smartwatch ini dikatakan sudah memenuhi standar military standar 810H dan punya daya tahan 5 ATM untuk water resistance-nya. Jadi aman untuk digunakan untuk lingkungan yang ekstrim, kecemplung air, nggak ada masalah harusnya nih. Baterainya awet, bisa tahan lebih dari 20 hari. Fiturnya juga ada banyak, bisa untuk mantau olahraga, mantau kesehatan, bahkan ada juga fitur untuk penunjang kegiatan outdoor ya. Oke, langsung aja kita review satu ini ya, Hailu Iron N1. Oke, Hailu kembali lagi menghadirkan smartwatch baru yang menarik banget nih, Iron N1. Beberapa waktu yang lalu kita udah pernah review smartwatch yang lain dari Hailu yaitu Solar Neo ya. Kalau kalian kelewat berarti kalian lupa subscribe, makanya di subscribe. Bahkan yang sebelumnya itu bukan smartwatch Hailu pertama yang kami review. Oke, balik lagi ke Hailu Iron N1. Kira-kira smartwatch yang satu ini bisa apa aja sih? Langsung aja kita bahas dari paket penjualannya. Di sini kita bisa lihat tentunya ada unit smartwatch Hailu Iron N1. Lalu ada kabel charger dan ada dokumen penjualan. Sederhana tapi ya standar, semua smartwatch juga rata-rata seperti itu. Untuk desain, nah smartwatch ini desainnya terkesan bulky ya, memang gede gitu dan tangguh ya. Bentuknya persegi 8 sih sebetulnya, walaupun agak kotak sih sebetulnya ya, cenderung memanjang secara vertikal dia. Desain dihadirkan ini memang bukan tanpa sebab, karena yang satu ini dikatakan memiliki military grade standar 810H. Jadi seharusnya ini aman digunakan untuk berbagai kondisi outdoor yang cukup ekstrim. Untuk proteksi airnya dia punya daya tahan 5 ATM atau 5 atmosphere water resistance rating. Jadi tahan airnya harusnya maksimum sampai 50 meter. Kalau buat berenang-berenang doang mah aman, nggak ada masalah ya. Sekarang kita lihat apa yang ada di sekeliling smartwatch yang satu ini. Di kanan ada 2 tombol fisik, ada tombol power dan ada tombol menu. Kemudian di sisi kiri ada tombol untuk mengakses menu sport dan ada mikrofon di sebelahnya. Sementara untuk speaker ada di bagian belakang dari smartwatch ini. Dan di bagian depan ada layar AMOLED yang ukurannya cukup besar di 2,13 inci. Resolusinya adalah 512 x 410 pixel. Tinggi juga resolusinya. Sayangnya nggak ada informasi terkait beberapa refresh rate-nya di sini ya, tapi rasanya seperti ini agak di bawah 60 Hz sih. Wajar untuk kelas harganya yang di bawah 1 juta. Nah, Hailu Iron N1 ini memiliki 2 varian warna. Ada black atau hitam seperti unit yang kami coba ini, dan ada juga yang silver. Smartwatch ini dimensinya panjangnya di 52,8 mm, lebar 44,7 mm, ketebalan di 14,3 mm. Untuk bobotnya ada di kisaran 70 gram tanpa strap dan 86,4 gram kalau pakai strap. Jadi bisa dibilang ini ukurannya cukup besar ya. Bobotnya sih nggak terlalu berat-berat amat sih sebetulnya menurut kami. Nah sayangnya nggak ada informasi resmi mengenai material apa yang digunakan untuk bagian bodinya. Tapi menurut kami ini seharusnya menggunakan polikarbonat. Sementara untuk strapnya ini pakai yang model-model silikon gitu. Nah untuk pairing, smartwatch ini bisa dihubungkan ke Android dan iPhone atau iOS ya. Tapi untuk review kali ini kita pakai yang Android. Untuk pairingnya tinggal cari aja aplikasi Hailu Fun di dalam Play Store. Kemudian login menggunakan akun Hailu atau buat dulu kalau belum punya. Setelah login, klik tombol dengan icon plus, kemudian pilih scan. Selanjutnya nyalakan smartwatch-nya dan ikuti perintahnya sampai muncul barcode. Kemudian scan barcode yang ada di smartwatch menggunakan aplikasi Hailu Fun. Sisanya ikuti aja perintah-perintahnya. Oh ya, kalau kita mau menerima notifikasi dari smartphone di smartwatch ini, pastikan kalau kedua perangkat ini sudah terhubung via Bluetooth dan izinkan semua permission untuk aplikasi Hailu Fun-nya ya. Cara buka permission itu bisa berbeda untuk setiap smartphone. Jadi kalian harus memahami cara di smartphone kalian itu seperti apa. Nah, dalam pengoperasian untuk melakukan navigasi kita bisa menggunakan layar sentuhnya. Kalau dari halaman utamanya kita bisa swipe ke atas untuk melihat notifikasi, swipe ke bawah untuk membuka menu quick settings, swipe ke kanan untuk membuka shortcut ke beberapa menu. Lalu swipe kiri bisa untuk melihat widget data kesehatan, musik, cuaca, dan lain-lain. Untuk masuk ke menu utama kita perlu menekan tombol menu yang ada di kanan bawah. Kemudian tinggal scrolling dan pilih menu yang diinginkan menggunakan layar sentuhnya. Kalau kalian mau kembali ke menu sebelumnya cukup swipe ke arah kanan saja. Sementara kalau mau mengunci layar bisa dengan menekan tombol power yang ada di kanan atas. Nah sekarang mari kita lihat fitur apa saja yang ada di smartwatch ini. Kita mulai dari fitur kesehatannya terlebih dulu ya. Di sini ada heart rate monitoring, ada sleep monitoring, blood oxygen monitoring, dan ada female health monitoring. Jadi fitur-fitur kesehatan yang umum sudah ada di sini, udah lumayan lengkap. Lalu kita lihat fitur olahraganya. Di sini cukup banyak ya. Kalian lihat di sini ada apa aja nih. Hailu sendiri mengklaim total ada sekitar 100 jenis olahraga yang bisa dipantau menggunakan smartwatch yang satu ini. Fitur untuk olahraga ini bisa diakses lewat menu workout atau menekan tombol sport yang ada di sisi kiri smartwatch. Nah di sini juga ada beberapa
fitur untuk menunjang kegiatan di luar ruangan, contohnya seperti kompas untuk menunjukkan arah mata angin, dan ada barometer yang bisa mengukur ketinggian serta tekanan udara. Oh ya, karena yang satu ini sudah pakai layar AMOLED, jadi fitur Always On Display atau AOD juga sudah ada dong di sini. Kalau tadi itu menu dan fitur di smartwatch-nya, sekarang kita beralih ke aplikasi Hailu Fun-nya ya. Secara umum aplikasi ini terbagi jadi 3 tab, yaitu Home untuk data penggunaan secara umum, Sport untuk olahraga tentunya ya. Di sini kita bisa pilih mau olahraga apa yang dipantau. Uniknya di sini juga ada petanya ya. Jadi kalau mau dipakai untuk lari atau jalan kaki di luar ruangan, ada nih petanya nih ya. Lalu ada Mind untuk mengatur akun Hailu dan juga smartwatch yang kita gunakan. Nah, untuk pemakaian sehari-hari, memang smartwatch yang satu ini nggak bisa dibilang smartwatch yang kecil ya. Bahkan dibilang besar juga enggak. Ini besar banget sebetulnya. Kalau di tangan saya terlihat sepertinya pas-pas aja, ini karena tangan saya selalu membutuhkan jam yang ukurannya tuh diameternya gede-gede, 45, 46, bahkan 50-an. Jadi yang satu ini memang besar. Kurang begitu pas mungkin untuk yang tangannya kecil-kecil ya. Nah, untuk tampilan layarnya ini terbilang sudah sangat nyaman untuk dilihat. Ini karena layarnya udah pakai AMOLED. Jadi tampilannya memang mantep banget nih, crispy banget katanya. Nah, untuk animasi saat mengoperasikannya memang bukan yang paling mulus yang pernah kami temui, tapi nggak terlalu masalah ya, karena nggak nyendet juga sebetulnya ya. Dan fungsinya berjalan dengan baik. Untuk watch face-nya ada beberapa yang bisa dipilih secara langsung dari smartwatch, tapi kita masih bisa memilih opsi watch face lainnya dari aplikasi Hailu Fun. Nah, kalau dilihat di situ ada banyak watch face yang bisa kita pilih ya, sesuaikan aja dengan selera kita. Smartwatch ini juga bisa digunakan untuk menerima seluruh notifikasi yang ada di smartphone kita, termasuk aplikasi Messenger seperti WhatsApp, itu bisa. Tapi baru untuk terima notifikasi aja. Kalau buat balas pesan ini memang belum bisa. Kalau mau digunakan untuk nelpon via Bluetooth ini juga bisa ya, tapi untuk telepon seluler, bukan untuk telepon via WhatsApp. Sementara kalau dipakai untuk olahraga, smartwatch ini bisa menampilkan beberapa statistik seperti durasi, jarak yang ditempuh, detak jantung, kecepatan bergerak, dan lain-lain. Oh ya, kita juga bisa membagikan data olahraga yang didapatkan melalui smartwatch ini ke aplikasi olahraga pihak ketiga seperti Strava, bisa ya. Caranya tinggal buka menu settings di aplikasi Hailu Fun, kemudian pilih third party service. Selanjutnya tinggal pilih saja mau dihubungkan ke aplikasi apa dan ikuti prosesnya sampai selesai. Tapi ada catatan sedikit nih ya, karena smartwatch ini nggak punya GPS, kita perlu bawa smartphone yang terhubung ke smartwatch untuk dijadikan GPS saat berolahraga. Tapi mengingat harganya sih wajar-wajar aja. Nah, untuk baterainya, smartwatch ini baterainya besar banget di 850 mAh. Biasanya 500-an tuh udah gede, ini 850, ini besar untuk sebuah smartwatch. Ketika kami tes dengan penggunaan sehari-hari tanpa menggunakan Always On Display, baterai itu cuma berkurang 4-5% di setiap harinya. Jadi harusnya dia bisa bertahan 20 sampai mungkin 25 hari bahkan ya. Menurut kami ini luar biasa karena umumnya baterai smartwatch itu hanya tahan sekitar 1 minggu. Dan itu kalau tanpa Always On Display. Jadi mantap banget ini. Kalau mau dipakai buat smartwatch yang bisa tahan lama, wah nih baterai luar biasa. Sementara kalau pakai Always On Display, baterai akan berkurang sekitar 18-20% setiap harinya. Jadi harusnya bisa bertahan sekitar 5-6 hari. Kalau ini masih terbilang oke lah hasilnya. Nah, untuk chargingnya dia akan butuh waktu sekitar 2 jam sampai penuh ya. Memang bukan yang paling cepat, tapi udah wajar lah, nggak ada masalah juga. Lagian kalau dia bisa tahan sekitar 20 hari, ya kita kan ngecasnya nggak dari nol juga. Sedikit catatan ya, saat smartwatch ini di-charge, kita tidak bisa masuk ke tampilan menunya. Jadi smartwatch ini tidak bisa digunakan untuk sementara waktu, hanya buat nge-charge aja. Nah, untuk harganya saat video ini dibuat, smartwatch Hailu Iron N1 ini dijual dengan harga kisaran 699.000 di official store-nya Hailu. Nah, untuk detail harga serta link pembelian cek di deskripsi aja ya. Ya, harganya kan di bawah 1 juta kan? Nah, kita masuk ke dalam hal yang perlu diperhatikan. Pertama, animasi tampilannya belum termasuk yang mulus-mulus banget, tapi untuk harganya masih oke lah. Lalu dia belum punya built-in GPS, jadi tetap harus bawa smartphone kalau mau dipakai buat tracking. Tapi biasanya sih orang Indonesia tetap bawa smartphone ya. Lalu untuk pairing awal itu butuh pengetahuan ekstra untuk buka permission di aplikasi Hailu Fun. Kemudian smartwatch ini juga nggak bisa dipakai pada saat lagi di charge. Dan ukurannya itu harus diperhatikan apakah cocok dengan kalian atau tidak. Kalau buat saya sih, wah asik-asik aja nih, jamnya gede, asik. Dari sisi menariknya, desainnya keren dan memenuhi standar military standar 810H. Jadi aman dipakai untuk berbagai kondisi lingkungan. Kebanting-banting harusnya nggak ada masalah ya. Water resistance-nya juga udah sampai 50 meter dalam air. Jadi mau berenang nggak ada masalah di sini. Mau kena hujan ya enteng lah, nggak ada masalah ya. Layar AMOLED-nya ini juga udah mantap banget dan udah support Always On Display. Baterainya super awet dan dia punya fitur penunjang outdoor seperti kompas dan barometer. Ini spesial banget di harga segini. Fitur kesehatan juga ada banyak seperti sleep monitoring, blood oxygen monitoring, dan lain-lain, lengkap. Fitur untuk penunjang olahraga juga lengkap di sini. Bisa untuk telepon juga via Bluetooth. Bisa juga terhubung ke aplikasi kesehatan pihak ketiga seperti Strava. Itu yang banyak ditanyain kan? Nah, kira-kira smartwatch ini cocoknya buat siapa? Menurut kami ini cocok buat
buat orang yang sering melakukan kegiatan outdoor, hiking, camping, pekerja tambang dan lain-lain. Ya kan baterainya awet banget ya. Ketangguhannya itu membuatnya cenderung lebih aman saat digunakan dalam berbagai lingkungan outdoor ya. Gak ada masalah harusnya. Baterainya juga sangat awet, jadi gak perlu repot mikirin kapan harus ngecas kalau lagi di luar ruangan. Ya misalnya saya mau camping nih 7 hari nih. Nggak apa-apa, nggak masalah, 20 hari baru habis baterainya. Untuk traveling juga ini akan cocok banget buat traveling ya. Mau traveling 2 minggu nggak ada masalah. Nggak usah bawa charger atau charger ketinggalan nggak apa-apa gitu ya. Nah sementara untuk penggunaan biasa juga ini cocok ya. Apalagi kalau yang nyari yang punya bodi besar dengan desain yang ya keren ya, bulky gini. Menurut saya sih cocok banget nih ya. Ditambah juga fitur yang ditawarkan itu cukup banyak ya. Dan harganya terjangkau yang satu nih. Jadi kalau yang kalian cari adalah smartwatch yang ekstra tangguh dan daya tahan baterainya ekstra lama ya, di harga di 700.000 atau bahkan kurang, yang satu ini sangat layak untuk dipertimbangkan. Saya Deddy Irfan, Jaga TV.